TYC, apa kabarnya semua? Saya yakin dan percaya kita masih dalam penyertaan Tuhan. Senang sekali kita masih dapat berkumpul di ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, izinkan saya untuk membawa warta sepekan minggu ini. Ibadah Super Sunday besok, kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. Ibadah akan dimulai pada pukul 10 pagi di channel YouTube AFJ Medan. Dan teman-teman jangan lupa untuk menyediakan roti dan anggur karena kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Ibadah doa malam akan kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi teman-teman yang ingin ikut boleh menghubungi Ibu Grace Silalahi. iCare kita laksanakan setiap minggunya. So, bagi teman-teman yang belum memiliki iCare dan ingin tergabung dalam iCare, boleh menghubungi Bapak Roni Manalu. Persembahan umum dan persembahan perpuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening di bawah ini. Ibadah TYC seperti hari ini akan kita laksanakan minggu depannya lagi pada pukul 6 sore dan kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. So, jangan sampai ketinggalannya. Sekian pengumuman dari saya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapak buat sore hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat beribadah bersama Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, ketika kita memiliki hati dan pikiran untuk menyembah-Mu, hati dan pikiran untuk beribadah bersama, kita akan diberkati secara luar biasa, kita akan ditambahkan pengetahuan akan firman-Mu Bapak. Dan hidup kita pastinya akan berubah Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja, Engkau yang beracara Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat beribadah. Yes, hey TYC, are you ready to praise God hari ini? Mau lihat dong teman-teman yang semangat untuk muji Tuhan, boleh tap di chat box, say I'm ready. Yes, anyway kita bakal ada koreo ya, so hopefully teman-teman semua bisa ikut dari rumah masing-masing ya. We can see tapi kita percaya kalau teman-teman antusias, teman-teman bakal ikut dance bareng kita di sini. Come on, praise team, you ready? Yay. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak. Sama-sama kita nari lagi yuk, ke kanan dulu. Hey! Kita ulang dari awal ya teman-teman semuanya. Sing it. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak. Sama-sama kita nyanyikan TYC. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi. Sama-sama kita mulai nari lagi yuk dari kanan. Waduh, ini yang di sini masih belum semangat, sama-sama nari yuk. Hey! Katakan gunung tunduk. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan marah. Katakan ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Hey! Yes, segala pujian kami mau naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah kami, Bapa kami, Raja kami yang mulia. Semua siap ya? Yang di sini juga boleh, sama-sama kita mulai dari kanan yuk. Waduh, yang di belakang masih belum semangat nih. Teriakan, hey! Alright, sama-sama kita nyanyikan dengan iman.
kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah. Katakan dengan iman. Pujian bagi Raja, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta. Tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Yang terakhir yuk, boleh yuk. Kanan, kiri, teriakan. Hey! Yeay! Kalian semua luar biasa and our God is amazing. Thank you so much, Lord. Yes. Alright, teman-teman, kita persiapin hati yuk. Kita mau take time untuk bisa getting deeper in His presence. Allah kita, Dia adalah Allah yang setia. Allah kita, Dia adalah Allah pemegang hidup kita. Dan Dia adalah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. So, mungkin situasi kita, mungkin situasi teman-teman personally hari ini lagi gak baik maybe. Lagi di musim yang berat. Lagi dalam battle yang berat. But remember, lagu yang bakal kita nyanyikan ini dengan iman bahwa Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yes, let's praise Him. Saya mau ngajak teman-teman, apapun situasi teman-teman hari ini, meskipun belum ada perubahan terjadi, belum ada good things happen, but just sing these songs. Declare your faith, deklarasikan iman teman-teman. Yes. Selama hidupku, ku tahu Kau selalu menopangku. Setiap langkah kami Tuhan. Setiap langkahku, ku tahu Engkau selalu besertaku, Menjaga kami. menjagaku. Nyanyikan ini. Kita nyatakan. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Yes. Takkan pernah Kau lupakan aku. Yes. Oh. Apapun kondisi teman-teman, just sing it. Just sing this song with your faith. Selama hidupku, ku tahu Kau selalu menjagaku, beserta kami, besertaku. Takkan pernah Kau tinggalkan kami. Kau tinggalkan aku. Takkan pernah Kau lupakan aku. Lebih lagi, takkan pernah Kau tinggalkan aku. Takkan pernah Kau lupakan aku. Mungkin kamu sakit hari ini.
Mungkin kamu depresi hari ini. Mungkin kamu lagi frustasi hari ini. Mungkin kamu lagi di low point hari ini. Apapun yang kamu alamin, hari ini tanggalkan semua pergumulan kamu and just sing this with your heart. Believe bahwa Tuhan, Dia tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kelihatannya tidak ada perubahan, there's not good thing happen, gak ada hal-hal baik yang terjadi. But sing this with your faith. Sing this with your faith. I was weak, but now I'm stronger. I was blind, but now I see. I was lost, and now I found by you. I was weak, but now I'm stronger. I was blind, but now I see. I was lost, and now I found by you. I was weak, but now I'm stronger. I was blind, but now I see. I was lost, and now I found by you. I was weak, but now I'm stronger. But now I see. I was lost, but now I found by you. Takkan pernah Yesus, takkan pernah Kau tinggalkan. Dan ini janjimu kepada kami, takkan pernah Kau lupa. Sing this one more time. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Takkan pernah Kau lupakan aku. Yes, Lord. Yes. Mungkin kamu hari ini lagi lemah, tapi Tuhan tidak meninggalkan kamu. Mungkin hari ini kamu lagi sakit, tapi Tuhan tidak meninggalkan kamu. Mungkin hari ini keluarga kamu lagi berantakan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. So let's take this time to praise Him. Gak peduli apapun kondisinya, gak peduli apapun situasinya, just praise Him. Gak peduli apapun realitanya, just praise Him. Come on TYC, kita gak bisa dengar suara kamu, but we believe kamu di rumah sana, di kondisi kamu sekarang, kamu lagi nyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yes Lord, yes Lord. Kami gak mau melihat realita yang ada Tuhan, karena kami percaya janjimu lebih dari apapun Tuhan. Itu yang kami percaya. We believe that we are safe in your hand Lord. Kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Meskipun hari ini belum terlihat ada progres, meskipun hari ini belum terlihat ada perubahan, meskipun hari ini belum terlihat ada pemulihan, tapi kami percaya waktu Tuhan akan datang dan memulihkan semuanya. Thank you Jesus. We praise your name. Every season, every situation. Kami percaya Kau hadir dalam segala musim kami, dalam segala situasi kami. Kami percaya, kami berharap pada Allah yang benar, pada Allah yang benar. Tetap menyembahnya, tetap
dia bagi bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, dia baik bagiku. Sing it church. Ya Allah, ya Tuhan yang baik. Allah baik. Everyone come on sing it. Ya Allah baik, dia baik bagiku. God, God, you're so good. God, you're so good. And God, you're so good. You're so good too. One more time we praise His name and say, God, you're so good. And God, you're so good. Every situation, God, you're so good. You're so good. Oh God, God, you're so good. You're so good too. One more time declare, oh God, you're so good. You're so good to me. Mari berikan sorak-sorai yang beribu Tuhan kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yes Lord Jesus. God, you're so good. Mari sama-sama katakan. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari sekali lagi katakan. God, you're so good. Amin Tuhan. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yes Lord, seperti lagu kami tadi nyanyikan Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Engkau gak pernah ninggalin kami Tuhan. Engkau gak pernah melupakan kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami melupakan Engkau, sekalipun kami kadang-kadang meninggalkan Engkau Tuhan. Mungkin kami melakukan itu dengan sengaja, atau mungkin kami merasa itu tidak sengaja Tuhan. Tapi kami berkata Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami ingat-ingat kebaikan Tuhan yang gak ada batasnya Tuhan Yesus, yang gak ada tandingannya Tuhan, kami merasa bahwa kami ini gak ada apa-apanya Tuhan. Kalau kami berkata kami ini adalah anak-Mu Tuhan, tapi hidup kami mungkin ada beberapa yang gak menggambarkan sebagai anak Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan, memulihkan kami, mengubahkan kami Tuhan Yesus. Ajar kami, anak-anak TYC di tempat ini Tuhan, supaya kami terus mau belajar Tuhan.
mempergunakan hidup kami sebagai anak-anak TYC untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin kami sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pekerja Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh berikan waktu kami mau menyembah Tuhan. Kami udah menyembah Tuhan dan kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan mari berkati kami semua Tuhan. Baik yang melayani di tempat ini atau teman-teman kami yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Buka telinga kami lebar-lebar Tuhan, hati kami Tuhan. Supaya setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam Tuhan, bertumbuh dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau juga memakai hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tahu Tuhan, hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus. Tapi setiap kata-kata, setiap hikmat, setiap pengetahuan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu mau mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Oke, kita mau deklarasi dulu teman-teman. Sebelum kita dengar firman Tuhan. Come on guys. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples, greater destiny. Haleluya. Thank you buat tim praise and worship. Pada sore hari ini kalian luar biasa sekali. Haleluya. Berapa banyak sore hari ini teman-teman di rumah yang diberkati boleh kasih jempol ya di kolom komentar. Wow. Saya bersyukur sekali sore hari ini saya melayani di tempat ini. Ya, kadang-kadang saya nggak percaya gitu kalau saya bisa melayani sharing di depan teman-teman semua. Karena saya percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita bisa, tapi semua karena Tuhan, amin. Kalau Tuhan pilih siapapun gak akan bisa menolaknya teman-teman. Sore hari ini saya diberkati sekali sama lagu yang dibawakan Gerald tadi gitu. Lagunya tadi, takkan pernah engkau meninggalkanku Tuhan. Teman-teman diberkati dengan lagu itu, amin. Ini adalah minggu terakhir di bulan ini teman-teman. Jadi saya bukan dikasih tema sih, dikasih pilih bebas untuk milih tema yang akan dibawakan gitu kan. Terus saya sebelum mempersiapkan bahan sharing ini, saya merenung-renungkan hidup saya gitu. Apa sih yang udah bisa saya banggakan, yang udah bisa saya persembahkan dengan baik kepada Tuhan gitu kan. Kalau di masa-masa seperti ini mungkin banyak di antara kita teman-teman semua yang justru mengalami suatu tekanan seperti yang Gerald katakan, suatu depresi yang luar biasa gitu. Apalagi baru-baru ini saya juga kena COVID gitu kan. Saya nggak pernah bayangkan saya ngalamin kena COVID seperti itu. Tapi saya percaya semua itu adalah kebaikan buat kita teman-teman gitu. Saya juga percaya bahwa setiap keterburukan yang kita alamin, setiap masalah yang kita alamin, itu untuk memberikan kita sebuah kekuatan, sebuah pengalaman yang baik gitu, pengalaman yang luar biasa supaya kita bisa ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Nah di masa-masa sulit seperti ini mungkin nggak sedikit juga di antara kita yang bahkan meninggalkan Tuhan gitu teman-teman. Tapi teman-teman percaya nggak, sekalipun kita meninggalkan Tuhan, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Kayak lagu Gerald tadi. Takkan pernah
Kau tinggalkan aku. Amin. Gak pernah Tuhan tuh tinggalin kita. Terus saya belakangan ini merenungkan firman Tuhan gitu. Merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan apa yang mau saya sharingkan gitu. Tema apa yang saya mau bawakan untuk sharing di ibadah TYC Tuhan. Terus ada apa ya, saya lihat-lihat YouTube gitu. Terus saya lihat-lihat di Google. Masa-masa sekarang ini kan banyak sekali gitu. Apalagi masa-masa PPKM seperti ini. Banyak kata-kata atau teguran-teguran atau apa ya lah, tekanan-tekanan yang diberikan kepada kita masyarakat Indonesia khususnya supaya kita apa? Supaya kita social distancing gitu. Supaya kita menjaga jarak. Nah, saya berpikir dan saya mulai mencoba untuk membuat sebuah tema khotbah yaitu tentang menjauh dari Tuhan. Gitu. Kalau kita belajar dari kata social distancing, kira-kira artinya seperti ini teman-teman. Di mana kita menjaga jarak diri kita dengan orang lain. Jaraknya bisa 1,5 sampai 2 meter. Ya kan? Nah, kalau kita pikir-pikir kenapa sih kita ini ditekankan atau disuruh atau selalu diingatkan supaya kita menjaga jarak teman-teman? Ada bisa jawab? Kenapa? Ayo. Kenapa tuh pemerintah itu selalu ingatkan social distancing gitu. Jaga jarak tuh. Menjaga siapa? Menjaga si dia sih. Menjaga apa? Menjaga apa Ju? Ya. Mengurangi penularan COVID-19 gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir dan saya juga yakin kenapa kita selalu diingatkan untuk terus menjaga jarak, social distancing, 1,5 sampai 2 meter jaraknya gitu kan. Saya percaya karena kita ini manusia ini agak susah gitu, agak susah untuk kita nggak dekat sama orang. Kita ini kan makhluk sosial, jadi sudah lahiriah kita gitu sebagai makhluk untuk selalu dekat dengan orang, amin. Makanya kalau teman-teman masih ingat, ke kamar mandi aja kita perlu untuk ditemanin kan. Atau masih ingat gak, cewek-cewek itu biasa tuh, saya mau kamar mandi, mau ikut gak gitu. Yang diajak cewek bukan cowok ya. Ya kan, banyak tuh SMA, kuliah gitu. Kalau mereka kamar mandi aja mereka minta ditemanin gitu. Artinya apa? Ternyata kita ini sebagai manusia susah untuk menjaga jarak. Susah jauh-jauh dari orang gitu teman-teman. Social distancing itu perlu untuk dipaksakan. Untuk menjaga jarak itu, untuk menjauh dari orang itu perlu yang namanya dipaksakan teman-teman. Untuk itu makanya kita sering diingatkan untuk jaga jarak. Oke, kadang-kadang kita jaga jarak gitu kan. Tapi tiba-tiba dekat, nggak sadar gitu. Saya aja kemarin kena COVID, nggak ini, maksudnya nggak nyangka gitu saya kena COVID. Kadang-kadang saya lupa saya kena COVID. Kadang-kadang saya juga bisa interaksi dengan orang lain, tapi maksudnya nggak secara verbal, dekat aja gitu. Ya memang kita ini susah untuk jauh dari orang gitu. Itu makanya kita ini sering-sering dianjurkan untuk selalu menjaga jarak, teman-teman. Menyambung dengan firman Tuhan yang mau saya sharingkan buat teman-teman itu menjauh dari Tuhan. Saya berpikir ternyata kadang-kadang kita menjauh dari Tuhan itu juga banyak yang disengaja, teman-teman. Banyak yang disengaja kita menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kita ibadah setiap minggu online, melayani Tuhan setiap minggu online, tapi kita merasa kita itu udah dekat gitu sama Tuhan. Tapi ternyata hati kita jauh dari Tuhan, teman-teman. Dan banyak di antara kita juga yang melakukan itu dengan sengaja. Kita pikir,
Dulu saya masih ingat sebelum pandemi, kalau udah namanya hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu adalah hari paling sibuk saya gitu. Saya kuliah gitu sebelum kerja. Sibuknya bukan belajar, sibuknya bukan ke kampus, tapi sibuknya adalah melayan Tuhan. Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah, kan Sabtunya tuh ibadah youth gitu kan. Pagi kampus juga libur. Jadi dari siang itu udah persiapan di gereja Sabtu. Nah Jumatnya acara apa gitu di gereja, latihan atau apa gitu. Pokoknya kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu itu kawanku aja bilang, udah kalau Jumat, Sabtu ini gak bisa diganggu itu. Ajak main futsal, main apa tuh gak bisa diganggu itu. Karena ya apa ya, maksudnya saking kita rindunya melayan Tuhan, jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sering ke gereja gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di masa pandemi seperti ini teman-teman, jangankan hari Minggu, jangankan hari Sabtu, hari Minggu aja masa-masa seperti ini adalah jadi hari biasa buat kita teman-teman. Ibadah sekarang udah online. Kalau dulu hari Minggu itu sepertinya hari penuh kemuliaan bagi nama Tuhan gitu. Tapi sekarang masa-masa pandemi ini coba kita koreksi hati kita. Hari Minggu itu apakah masih sama seperti hari yang kemarin sebelum pandemi? Saya persiapkan firman Tuhan ini, itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kan untuk saya Tuhan. Kadang-kadang saya malu Tuhan, kalau saya sharing tentang ini tapi saya belum seperti itu gitu. Tapi saya juga percaya gitu, Tuhan itu memakai kita bukan karena kita sempurna, amin. Bukan karena kita bisa, saya belajar dari dulu, bukan karena saya bisa Tuhan, tapi karena Tuhan mau pakai kita gitu teman-teman. Nah enggak, sedikit di antara kita ternyata meninggalkan Tuhan itu dengan sengaja, menjauh dari Tuhan, social distancing dengan Tuhan itu sengaja kita lakukan teman-teman. Masa sih, kadang-kadang kita nggak percaya, nggak sadar gitu, kenapa saya udah jauh dekat ya sama Tuhan gitu. Saya mau kasih tahu tanda-tanda kenapa tanda-tanda kita jauh dari Tuhan. Yang pertama, kita mulai malas berdoa teman-teman. Coba selidiki hati kita, adik-adik TYC, teman-teman TYC. Kalau masa-masa pandemi sekarang ini membuat kita sudah mulai malas berdoa, itu tandanya kita udah jauh dari Tuhan. Kita mulai berpikir bahwa berdoa itu gak penting-penting amat. Kayaknya gak berdoa dampaknya biasa, gak ada efeknya gitu. Kalau kita berdoa aja mulai malas atau berpikir gak ada gunanya, bagaimana kita bisa bilang kita dekat sama Tuhan? Sementara doa itu adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita komunikasinya juga gak bagus sama Tuhan, gimana kita bisa bilang? Sama kayak kita misalnya pacaran tuh, yang lagi pacaran ya. Hunya apa? Jomblo apa itu? Sama kayak kita pacaran gitu. Kalau komunikasi kita gak bagus sama si dia, kita yakin kalian lagi pacaran gitu. Komunikasinya aja sekali seminggu atau sebulan sekali, kamu yakin pacaran sama dia gitu kan. Karena pacaran itu kan artinya ada kedekatan dengan pasangan kita gitu. Nah itu tanda yang pertama kalau kita udah merasa jauh dari Tuhan. Itu tandanya adalah yang pertama kita malas berdoa. Nah yang kedua, tandanya kita udah mulai jauh dari Tuhan adalah kita mulai sombong. Sombongnya gimana gitu. Kita merasa bahwa hidup kita ini udah bisa. Kita merasa hidup kita ini pintar. Kita merasa bahwa semua yang kita dapatkan itu karena kita. Karena usaha sendiri itu. Kayaknya Tuhan itu gak terlalu penting lah ya sama kita. Kayaknya mengikuti tuntunan Tuhan itu nggak penting-penting, maksudnya nggak masuk akal gitu, nggak penting-penting amat deh. Terus juga saya bisa nih sampai sekarang, itu juga saya bisa kuliah, kerja, saya masih bisa sekolah. Nah kita mulai sombong gitu teman-teman. Nah yang ketiga,
tandanya kita jauh dari Tuhan. Kita lebih mendengarkan orang lain dibandingkan Tuhan sendiri. Kita berpikir perkataan orang lain, perkataan motivator-motivator, idola-idola, artis-artis yang kita kagumi lebih masuk akal dibandingkan firman Tuhan sendiri. Sepertinya motivasi atau quote yang dikasih ini pas nih sama saya. Gitu. Itu yang buat kita malas baca firman Tuhan, teman-teman. Kita lebih mendengarkan pujian-pujian orang, kita lebih mendengarkan kata-kata yang enak didengar dari orang lain gitu. Jadi itu yang buat kita malas dengar firman Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda di antara tiga ini dalam hidup kita, anak-anak TWC, mulai, oh iya ya, saya pikir saya setiap minggu ibadah online, saya pikir saya setiap malam berdoa, setiap makan berdoa itu saya dekat sama Tuhan. Gitu. Yuk sama-sama kita berubah, sama-sama kita bertobat, kita segera mendekat kepada Tuhan. Nah kira-kira teman-teman apa yang terjadi kalau kita itu jauh dari Tuhan? Kalau kita social distancing dengan Tuhan, jaga jarak dengan Tuhan. Gitu. Yang pertama saya mau kasih tahu, yang terjadi dalam hidup kita adalah hidup kita dalam kesia-siaan, teman-teman. Kita tidak mengikuti jalan Tuhan, tetapi mengikuti apa yang dunia tawarkan. Kita buka firman Tuhan di Yeremia 2 ayat 13, teman-teman. Teman-teman di rumah bisa baca? Yeremia 2 ayat 13. Saya bacakan aja ya. Karena kalau teman-teman di rumah juga baca, saya nggak bisa dengar. Jadi saya baca aja. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup katanya. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam apa? Kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Gitu. 2 kali umatku berbuat jahat meninggalkan aku. Aku dibilang di sini firman Tuhan ini adalah sumber air yang hidup. Untuk apa? Untuk menggali kolam yang bocor, nggak bisa menahan air. Kolam bocor, namanya kolam bocor nggak bisa menahan air itu. Mereka tinggalin untuk hal yang sia-sia, teman-teman. Nah itulah tandanya, itulah yang terjadi sama kita kalau kita menjauh dari Tuhan. Jadi jangan biarkan hidup kita, anak-anak TWC, adik-adik semua, memberikan hidup kita ini kepada hal yang sia-sia gitu. Kita tinggalkan Tuhan untuk hal yang sia-sia. Hidup ini cuma satu kali, suatu saat juga kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita, teman-teman. Mumpung masih muda, saya mau ajak teman-teman, adik-adik semua untuk mulai prepare hidupnya dari sekarang. Jangan biarkan hidupmu menjauh dari Tuhan karena akan membuat kita sia-sia hidup di dunia ini. Nah, apa yang terjadi kepada hidup kita? Poin yang kedua adalah hidup kita akan tidak produktif. Kenapa enggak produktif, Bang? Karena setiap kita melakukan sesuatu, kita enggak melibatkan Tuhan. Kita nggak bisa optimal, kita nggak bisa efektif untuk melakukan sesuatu. Karena kita nggak melibatkan Tuhan. Ide-ide kreatif nggak muncul. Kita nggak bisa dapatkan hikmat dari Tuhan. Hikmat itu dari Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak punya hikmat untuk melakukan sesuatu. Makanya hidup kita ini nggak produktif. Tapi banyak Bang di luar sana yang hidupnya kelihatannya sukses, kelihatannya semuanya ada sama dia Bang. Gitu. Dan mereka nggak percaya sama Tuhan. Gitu. Banyak. Tapi kalau kita lihat itu nggak menjadi kebahagiaan kebahagiaan yang ada dalam diri mereka gitu. Kalau ketenaran membuat mereka bahagia, kalau ketenaran membuat mereka menerima dirinya sendiri, nggak mungkin artis-artis Korea itu
bunuh diri. Mungkin Michael Jackson dia bunuh diri ya. Jadi banyak orang sukses tapi nggak bahagia hidupnya teman-teman. Nah, lebih baik kita dari sekarang sakit-sakitan teman-teman, tapi kita mengandalkan Tuhan. Nah, poin yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita meninggalkan Tuhan? Emosi dan pikiran kita itu nggak stabil. Pernah lihat orang jauh dari Tuhan? Saya gitu. Pernah ya? Maksudnya dulu dia dekat kali sama Tuhan, rajin kali gereja. Tapi sekarang itu dia jauh dari Tuhan. Pernah lihat? Dulu dia kalau salam orang, haleluya, shalom. Wih, kan? Gimana kabar? Care gitu. Gampang tersenyum dulunya, murah hati, suka memberi. Suka care sama orang lain. Tapi saat dia jauh dari Tuhan, mukanya murung terus gitu. Asem kali gitu ya. Lepek. Salam. Shalom. Halo. Oh. Kelihatan dari raut wajah, kelihatan orang yang jauh dari Tuhan itu. Dia mulai gak peduli sama lingkungannya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dulu dia gampang tersenyum, sekarang murung. Takut kita hidupnya ya. Gampang ngecewa, gampang tersinggung. Itulah kalau orang-orang jauh dari Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang terjadi? Kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri. Saya udah bilang tadi, kita merasa kita nggak perlu Tuhan. Tapi justru poin yang keempat ini membuat kita semakin hancur gitu. Cobalah jauh-jauh dari Tuhan. Apakah kamu lebih baik atau lebih buruk? Gitu. Kalau saran saya sih jangan jauh-jauh. Kita harus selalu mendekat sama Tuhan supaya kita bisa menerima sumber-sumber kekuatan itu teman-teman. Hikmah, pengetahuan, kepintaran itu dari Tuhan. Amsal 1:7 ya. Tak katakan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita belajar di dalam Alkitab ternyata ada dua tokoh di mana mereka itu nggak bisa dekat sama Tuhan, teman-teman. Ada dua tokoh di Alkitab ternyata mereka itu nggak bisa dekat sama Tuhan. Makanya kita bersyukur loh. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ternyata dia bukan cuma menyelamatkan kita, tapi dia membuat kita gampang datang sama Tuhan, teman-teman. Makanya dekat sama Tuhan itu adalah sebuah privilege buat kita, sebuah hak istimewa sama kita. Kapanpun kita sekarang bisa datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Di rumah, apalagi masa-masa pandemi sekarang ini, justru harusnya masa-masa sekarang ini membuat kita lebih punya banyak waktu untuk dekat sama Tuhan. Sekarang kita belajar dari rumah, sekarang kita bekerja dari rumah. Ngapain lagi? Pacaran dari rumah, ya bisa pacaran dari rumah, itu nggak bisa apel gitu kan. Justru kita punya banyak waktu untuk dekat sama Tuhan, teman-teman. Makanya untuk dekat sama Tuhan itu adalah suatu hak yang istimewa gitu. Sebuah sebuah rasa syukur yang luar biasa gitu. Kita bisa dekat sama Tuhan. Lebih punya banyak waktu untuk baca firman Tuhan, apalagi sekarang ibadah online tuh banyak sekali di YouTube. Kita punya banyak sekali, apa yang mau kita cari nih? Kalau kita lagi galau tinggal ketik firman Tuhan galau. Banyak sekali tuh firman Tuhan keluar. Gitu kan. Kita punya banyak waktu untuk dengar firman Tuhan, kita punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan di rumah. Nah, ternyata firman Tuhan di Alkitab ada dua tokoh yang gak bisa dekat sama Tuhan. Yang pertama, kita mau belajar dari tokoh yang pertama, yaitu wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, teman-teman. Itu di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Teman-teman bisa baca di rumah. Saya bacakan saja ya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan.
dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Selama 12 tahun dia pendarahan, tapi ketika dia jamah jubah Yesus, pendarahannya berhenti. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Siapa yang tahu Guru gitu kan? Terus berkatalah Yesus, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku, dari diriku. Teman-teman, saya mau ceritakan kisah perempuan ini gitu. Dia selama 12 tahun pendarahan. 12 tahun pendarahan. Perempuan. Kalau ilmu medis bilang gini sih. Ya perempuan itu ada masa-masanya untuk ngalamin seperti ini gitu. Pendarahan, maaf ya, PMS atau datang bulan. Mereka ada masa-masa di mana mereka mengalami pendarahan saya ngeli PMS seperti ini gitu. Mereka mulai merasa bete, mulai emosionalnya enggak stabil, bad mood gitu. Ya pernah ya. Bayangin ini perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ngalamin hal seperti itu, teman-teman. Dan dia bukan cuma merasa kesakitan secara fisik, tapi dia merasa kesakitan yang paling dalam di dalam hatinya. Kenapa? Pada zaman itu bangsa Yahudi menganggap bahwa perempuan pendarahan itu adalah sesuatu yang najis. Teman-teman. Kalau perempuan lagi pendarahan itu mereka menganggap itu sesuatu yang kotor, najis gitu. Makanya dia itu nggak diizinkan untuk dekat-dekat sama orang, atau dia itu atau orang itu nggak berani sentuh dia. Bayangkan selama 12 tahun nggak ada teman dia, nggak ada yang berani dekat sama dia. Dia tahu dia itu najis. Makanya pada saat Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Petrus bilang, Tuhan nggak ada yang tahu Tuhan. Kan banyak orang yang merumuni. Tapi aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Aku percaya Yesus itu bukan nggak tahu perempuan yang sakit itu sekalian dia. Gak mungkin, karena Tuhan itu maha tahu teman-teman. Maka pada saat itu si perempuan ini ketakutan dibilang ya di ayat berapa? Bentar ya. Nah ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya diketahui, ia datang dengan gemetar. Dia tersungkur di depan Tuhan. Dan dia menceritakan, aku Tuhan yang menjamah engkau. Sekarang pendarahanku udah berhenti gitu. Dia merasa juga dia hina gitu. Bayangin teman-teman selama 12 tahun. Dia bukan cuma kesakitan secara fisik. Tetapi secara hati juga dia kesakitan ya. Dia gak bisa dekat sama Tuhan. Dia gak bisa. Nah, ini relate dengan hidup kita sekarang teman-teman. Mungkin hidup kita juga sama seperti wanita ini. Wanita pendarahan selama 12 tahun ini. Mungkin kadang-kadang hidup kita ini juga dianggap hina. Karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Hidup kita merasa gak ada artinya gitu. Gara-gara kesalahan yang kita perbuat. Mungkin ada di antara kita yang lahir dari keluarga yang broken home. Mungkin ada di antara kita juga merasa bahwa masa lalunya hancur, takut datang sama Tuhan. Di masa-masa sekarang juga mungkin teman-teman merasa banyak kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Hal-hal seperti ini kadang-kadang membuat kita susah untuk dekat sama Tuhan. Nah, tokoh yang kedua, saya mau kasih tahu, itu adalah pria yang mengalami sakit kusta. Itu Matius 8 ayat 1-3. Dia mengalami sakit kusta selama bertahun-tahun. Dia nggak bisa dekat dengan orang karena dia juga dianggap najis pada saat itu.
Imamat 13 ayat 44 sampai 46 juga bilang sakit kusta disebut najis kalau kita baca. Orang penyakit kusta ini disebut orang yang terkutuk, teman-teman. Itu di Ibrani. Di Imamat maksud saya, Imamat 13 ayat 44. Nah, pada zaman dulu orang terkena kusta harus membawa lonceng. Jadi orang yang penyakit kusta itu tahu ya, masih dia kulitnya hancur lah gitu, kayak semacam borok atau apa gitu kan. Pada saat zaman dulu itu orang kusta itu bawa lonceng. Kenapa dia bawa lonceng? Karena kalau dia pergi ke suatu tempat, dia bunyikan itu loncengnya, najis, 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 najis. Supaya apa? Supaya orang tahu. Orang najis lewat, kasih jalan. Dia tahu dia najis. Orang nggak mau dekat sama dia. Itu membuat dia nggak berani dekat sama Tuhan. Nah, teman-teman bisa bayangin bagaimana cara dia bisa dekat sama Tuhan Yesus pada saat itu. Pernah nggak teman-teman hidupnya itu dikenal dari masalah? Pernah nggak teman-teman tuh dikenal orang dari masa lalunya yang buruk? Pernah? Itu loh, si A yang keluarganya hancur. Itu loh si A yang pernah melakukan ini. Itu loh si A yang bandel di sekolah, yang pernah dipukul guru, yang pernah ditampar guru. Saya itu pernah. Itu loh anak yang punya orang tua yang suka ribut. Si itu loh yang orang tuanya bangkrut gitu kan. Kita itu dikenal dari masalah kita. Kita nggak dikenal dari apa yang kita udah capai, kebahagiaan yang udah kita alamin gitu. Itu yang dialami oleh pria yang penyakit kusta itu, teman-teman. Bukankah ini yang kita alami akhir-akhir ini, teman-teman? Kita merasa kesepian, kita merasa kita nggak punya harapan, kita mulai hopeless, ketakutan akan masa depan kita. Kita merasa sedih. Bukankah ini yang kita alami, teman-teman, masa-masa sulit seperti ini? Tapi puji Tuhan, teman-teman, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Saya mau kasih tahu bahwa harapan itu selalu ada. Saya ingat Pastor Indra pernah kasih quote seperti ini. Kalau masih ada pagi, pasti harapan ada. Sampai sekarang saya ingat tuh kata-kata itu. Kalau masih ada pagi, pasti harapan pasti ada. Harapan itu gak pernah hilang, teman-teman. Dia selalu ada. Tahu gak teman-teman, apa yang terjadi kepada dua tokoh ini? Wanita pendarahan sama pria yang sakit kusta ini, teman-teman. Endingnya apa? Mereka disembuhkan Tuhan. Mereka disembuhkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka mendekat kepada Tuhan Yesus. Wow. Itu poinnya, teman-teman. Mereka mendekat kepada Yesus. Dan mereka disembuhkan. Mereka mendekat kepada Yesus itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, teman-teman. Ada sesuatu yang sangat sulit yang mereka lakukan pada saat itu. Yang mereka lakukan apa? Mereka meninggalkan pemikiran mereka yang menganggap mereka itu hina, teman-teman. Saya mau kasih tahu, untuk kita mendekat sama Tuhan itu perlu yang namanya
inisiatif, teman-teman. Inisiatif apa yang kita lakukan? Datang dan mendekat kepada Tuhan itu perlu yang namanya inisiatif dari diri kita. Kita nggak apa ya, maksud kita jangan suka mengeluh gitu. Saya begini. But stop complaining, but do something. Nah, itu yang terjadi, yang dilakukan sama kedua tokoh ini. Mereka udah tahu hidup mereka penyakitan gitu. Tapi mereka nggak mengeluh. Saat mereka tahu Yesus ada di situ, mereka meninggalkan pemikiran mereka yang menganggap mereka najis. Mereka mendekat kepada Yesus. Seperti yang saya bilang, Tuhan Yesus itu nggak tahu ada orang yang sakit di situ. Tapi apa? Yesus kan bertanya tuh, siapa yang jamah aku tadi? Tuhan Yesus pasti tahu ada orang yang sakit di situ. Tapi maksudnya Tuhan pasti menunjukkan sesuatu yang bisa kita petik dari sini gitu. Dia tanya, siapa yang menjamah saya? Karena saya merasa ada kuasa keluar dari tubuh saya. Terus sampai wanita itu bilang, saya Tuhan, dengan gemetaran gitu. Nah Tuhan, apa poin yang kita dapatkan dari sini? Poin yang kita dapat dari sini adalah Tuhan mau melihat inisiatif kita, teman-teman. Bukan gak bisa Tuhan, sembuh. Tapi Tuhan mau melihat inisiatif kita. Inisiatif untuk kita bisa datang mendekat kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita, sumber penyembuh kita, sumber pengharapan kita. Saat kita hopeless, Yesus adalah pengharapan kita, teman-teman. Saat kita merasa gak layak, saat kita merasa hidup kita gak punya tujuan, nih Yesus jawabannya. Amin. Untuk itu saya mau ngajak teman-teman, adik-adik semua. Yuk kita punya inisiatif yuk untuk datang sama Tuhan yuk. Gak peduli apakah kita udah dewasa rohani, gak peduli apakah kita udah hebat pelayanan, gak peduli apakah kita sudah pinter di sekolah, gak peduli apakah keluarga kita keluarga yang punya semua, gak peduli apakah keluarga kita broken home, gak peduli apakah kita penyakitan. Yuk kita sama-sama punya inisiatif tadi untuk datang sama Tuhan. Kalau kita sedang social distancing dengan Tuhan, saya berdoa supaya lewat firman ini kita bisa ditegur, kita bisa diingatkan, untuk kita bisa mendekat sama Tuhan. Saat kita mulai malas berdoa, di situ adalah waktu yang pas untuk kita berdoa. Saat kita malas ibadah online, itu adalah waktu yang pas untuk kita ibadah online. Saat kita malas untuk menyembah Tuhan, itu adalah waktu yang pas untuk kita datang menyembah Tuhan. So gak ada alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Sebab Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Makanya tadi saya diberkati sama lagu si Gerald. Lagu yang saya diberkati sekali sama lagu itu. Tuhan, ini gak kebetulan. Firman yang saya mau sharingkan sama lagu yang dibawa sama si Gerald ini Tuhan. Tuhan, saya gak pernah ditinggalin Tuhan. Saya yang selalu meninggalkan Tuhan. Saya yang selalu social distancing dengan Tuhan. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan sore hari ini. Itu saja yang bisa saya sharingkan buat adik-adik semua. Kita belajar dari dua tokoh ini. Kalau Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Amin.
beberapa hari yang lalu teman saya sharing, bercerita mengenai hidupnya, mengenai keluarganya. Dia bilang, "Bang, keluargaku datang ke rumah. Mereka keluarga besar. Kalau saya lihat kakakku itu, Bang, saya benci sekali sama dia. Saya mau gimana ya? Maksudnya, ekspresi muka saya ini kelihatan sekali saya benci sama dia." Dia bilang gitu. Bagaimana ya supaya saya bisa mengampuni dia gitu. Jadi mungkin ada perlakuan yang sangat tidak enak yang kakaknya lakukan sama dia gitu. Sampai orang tuanya meninggal juga. Kakaknya ini nggak begitu baik perlakuannya sama dia gitu. Saya benci sekali, Bang. Bagaimana ya caranya saya bisa mengampuni dia? Saya bilang, kamu harus mengampuni saudaramu. Itu saudaramu loh. Bagaimana kamu bisa diampuni Tuhan kalau kamu gak bisa mengampuni orang lain? Saya bilang gitu. Bagaimana caranya? Tapi saya gak bisa. Saya cuma bilang, Yesus sumber pengampunan kita. Gak bisa kita mengampuni orang kalau kita itu gak kenal pengampunan Yesus yang luar biasa itu. Iya ya, dekat sama Tuhan Yesus. Dekat sama Tuhan Yesus. Tadi malam juga teman saya satu kantor, dia diputusin sama pacarnya. Pas lagi sayang-sayangnya, terus dia nangis, "Bang, aku diputusin." "Bang, aku diputusin, Bang. Gimana, Bang? Aku harus bagaimana? Aku hapus aja foto-fotonya di handphoneku semua." Bilang gitu. Dia minta solusi gitu. Saya enggak, ngapain dihapus? Kalau mau berdamai sama dirimu harus mendekat sama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu aja. Makanya saya mau kasih tahu bahwa yuk kita punya inisiatif yuk untuk datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Amin teman-teman. Oke, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Itu saja firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat adik-adik semua. Saya berdoa biar di masa-masa seperti ini kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Amin. Ya kita berdoa ya, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus pada saat hari ini. Kau luar biasa. Engkau ajaib dan berkuasa Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya Tuhan. Kau memakai kami supaya kami terus bertumbuh dan berbuah dalam Engkau Tuhan. Sampai kami terus bisa dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin Tuhan. Ya, thank you buat Bang Hari. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman, saya ingin juga menyambut buat teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali melihat streaming daripada ibadah kita pada sore hari ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah di komunitas ini. Nanti teman-teman bisa hubungin nomor yang tertera di bawah ini kalau seandainya teman-teman membutuhkan mungkin support doa dan lain sebagainya. Ya, sama-sama yuk kita bertumbuh bersama-sama. Saya begitu excited dan saya percaya tema tahun ini Greater Destiny sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat sore ini. Sungguh merupakan sore yang begitu luar biasa. Kami percaya firman-Mu mengubahkan pikiran kami, mengubahkan mindset kami, bahkan mengubahkan lifestyle kami. Biar Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak menjauhkan diri kami daripada Tuhan. Tetapi kami senantiasa mempunyai kerinduan untuk semakin dekat kepadamu. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak TYC, Tuhan berkati studinya, Tuhan berkati skripsinya, Tuhan berkati setiap tugas-tugas supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kami excited dan kami percaya akan ada pemimpin-pemimpin luar biasa yang akan lahir dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa TYC, have a nice weekend, God bless you. Dekat